Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja mawadda'a rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardo alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dolang fahada wa wajadaka ilang kita fa'ammal yatimna fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddits. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra siswa siswi khairu ummah. Kami siswa siswi khairu ummah berjanji insya Allah akan selalu satu, taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dua, menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai pedoman hidup. Tiga, berpikir dan bertingkah laku sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Empat, berbakti kepada kedua orang tua. 5. Menghormati ustadz dan ustazah. 6. Menjadi penghafal dan pengemban Al-Quran. 7. Mencintai dan menguasai sakofa Islam serta ilmu pengetahuan untuk kejayaan Islam. 8. Menjadi pejuang dan pembela Islam. 9. Menjadi pemimpin umat. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan apel mengistirahatkan pasukannya. Istirahat di tempat, gerak. Pembina apel menyampaikan tausiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi Huruma pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qalallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Bapak Aidon, Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Sadaqallahul azim. Anakku yang paling banggakan, yang pertama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat, ya, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita sendiri tidak akan mampu menghitungnya. Maka selayaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Sebagai ungkapan rasa syukur, tentu kita melaksanakan berbagai amalan soleh. Ya. Nah, dan tak lupa, marilah kita juga haturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga umatnya hingga yaumil akhir sebagai uswah kita, sebagai suri teladan yang baik untuk manusia. Kenapa paling disebutkan manusia? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia, tidak hanya kepada kaum muslim. Anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, Ali dari kemarin mencoba mengenang kembali masa-masa di usia anak-anak seperti antum semua. Ya. Kaitannya dengan beberapa ayat yang paling kemukakan, salah satunya misalkan ayat sabul insanu ayatul huda. Ini sangat antum kenal ya ayat ini. Di dalam Quran surat apa? Siapa yang tahu? Ayat sabul insanu ayatul huda. Surat Al-Qiyamah. Al-Qiyamah, betul sekali ya, Mumtaz nih luar biasa ya. Surat Al-Qiyamah ini diturunkan di Makkiyah ya. Di Makkiyah, diturunkan di Mekah, maka disebutnya surat Al-Makkiyah ya. Diturunkan juga setelah surat Al-Qari'ah, walaupun urutannya berbeda ya. Kalau Al-Qiyamah di juz berapa? 29. 29 ya, tapi Al-Qari'ah di surat di ayat di juz 30. Kok letaknya berjauhan ya? Ya, enggak apa-apa. Al-Qari'ah pun namanya sama dengan Al-Qiyamah ya. Itu membahas tentang apa ya? Membahas tentang apa kira-kira? Al-Qiyamah? Al-Qiyamah ya. Baik. Kita ketahui bahwa ya maksudnya begini, Pali akan mencoba mengajak antum semua ya, ketika Pali kecil biasa kalau sore itu misalkan hadir ke musola ya, ke masjid untuk sholat maghrib dan juga dilanjutkan dengan Pali itu belajar membaca Al-Quran itu di masa-masa kecil itu ya di musola gitu ya, dengan guru-guru dan juga dengan teman-teman, dimana hari-hari itu terasa indah gitu, ya. Semakin lama maka kita akan memaknai bagaimana hari-hari kita itu hari-hari yang mengesankan gitu ya. Terlepas kita dalam keadaan sedih ataupun senang ya, senang dan gembira tentunya ya, itu semua bisa memiliki makna yang tentu bagi diri kita itu menjadi hal yang penting ya, yang mengesankan gitu ya. Sedih ketika kita misalkan orang tua kita sakit misalkan gitu ya, teman kita sakit, atau orang-orang yang mungkin kita kenal itu sakit, ya maka kita akan sedih. Kemudian sedih kalau tiba-tiba misalkan
teman kita memusuhi kita, ya, atau kita dibohongi misalkan, gitu ya. Tidak hanya memusuhi, ya, kemudian ada yang membohongi, itu sedih. Tetapi itu semua adalah untuk memberikan pembelajaran kepada kita semua tentunya. Nah, ya, maka semakin lama ketika kita Pali bisa menulis, dulu Pali punya buku catatan kecil, ya. Bukunya biasanya tidak terlalu besar, ya, seperti buku saku, ya. Kalau buku saku berarti bukunya hampir sebesar saku, ya, gitu. Nah, buku saku itu Pali gunakan untuk menulis hari-hari Pali. Biasanya itu menulisnya kalau mau tidur, ya. Pali hari ini ngapain aja ya, dari mulai pagi sampai sore, ya. Kalau misalkan kegiatannya itu rutin, biasanya hanya dikasih beberapa catatan sedikit lah, gitu. Berbeda dengan kejadian-kejadian yang mungkin sangat mengesankan. Itu adalah catatan Pali waktu kecil. Sebutlah, katakanlah catatan harian. Nah, gitu ya, catatan harian. Kemudian berpikir sekarang lama-kelamaan ternyata itu tidak, sudah lama Pali tinggalkan, ya. Mudah-mudahan antum tidak, ya. Sekarang antum punya catatan harian yang begitu istimewa, ya. Begitu luar biasa. Apa ya kira-kira? Catatan harian antum kira-kira apa ya? Wah, itu tadi ada yang menjawab dengan bagus sekali. Siapa ya? Yang menjawab KHS tadi siapa? Aku. Nah, bagi Kak Mumtaz, ya. Jadi catatan harian antum memang KHS, tetapi itu baru sebatas mengisi beda dengan Pak Ali. Kalau Pak Ali dulu menulis sendiri, ya, gitu. Menulis sendiri. Tetapi mungkin kalau catatan harian itu lebih detail, ya. Kalau di antum KHS itu adalah kegiatan-kegiatan harian, ya. Tapi bisa saja antum memberikan catatan-catatan kecil, ya. Pandemi ini yang mungkin barangkali antum itu seringkali diliputi oleh rasa kebosanan, ya. Semoga ini tidak terjadi pula, ya. Karena apa? Paling mengingat ketika kalau mau pulang ngaji, ya, mau pulang maksudnya biasanya diberikan nasihat. Salah satu nasihat yang sangat mengena itu ketika apa? Kita membaca surat Al-Asr. Betul atau tidak? Walaupun memang waktu itu belum tahu persis, ya, apa sih Al-Asr gitu, ya. Makin lama tentu membuat rasa penasaran kita, kemudian bertanya pada guru kita, apa sih Al-Asr gitu. Ternyata kisahnya tentang masa atau waktu, ya. Waktu di mana kita sebagai seorang muslim, ya, itu sebenarnya tidak ada waktu yang sia-sia, yang percuma, gitu, ya. Meskipun disebutkan innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Tetapi manusia, ya, meskipun kita manusia, tetapi kita ini sebenarnya sangat berbeda. Makanya di ayat selanjutnya itu Allah menyebutkan dengan sebutan yang lain, illal ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, apa kaitannya dengan catatan harian tersebut? Ya, ternyata catatan harian itu adalah untuk muhasabah, ya, untuk mengoreksi diri kita sendiri sebelum Allah mengoreksinya. Betul apa tidak? Karena misi hidup kita sebagai seorang muslim itu tidak hanya di dunia, ya.
Ya, Pak Ali waktu itu mengisi tentang temanya Al-Quran mencerdaskan akalku di kelas berapa ya? Pak Ali lupa. Di kelas 4 atau di kelas 3 ya? Al-Quran mencerdaskan akalku. Di mana baginda Rasulullah SAW ya? Kelas berapa? Tadi ada yang menjawab? Ya, paling lanjutkan ya. Rasulullah SAW itu mengingatkan orang yang cerdas itu adalah orang yang apa? Senantiasa mengingat kematian. Betul nggak? Dan mempersiapkan sebaik-baiknya bekal untuk kehidupan akhirat. Makanya pentingnya catatan harian itu disitulah pada akhirnya. Ya, paling makna itu adalah dengan catatan harian itu ternyata sangat penting. Begitu. Karena apa? Itu adalah mungkin ya amalan-amalan yang tercatat yang kita insya Allah persiapkan untuk kemudian hari. Ingat bahwa kita akan dihisab oleh Allah ya di hari kiamat kelak. Ya, jadi sudah ya itu bahwa tidaklah jangan mengira kalau kamu itu akan dibiarkan begitu saja ya. Kita itu akan dibiarkan, Allah ciptakan kita, apakah kita akan dibiarkan begitu saja? Tidak ya. Disebutkan bahwa di situ dibiarkan begitu saja maksudnya tanpa ada pertanggungjawaban. Tidak ya, ternyata kita itu akan mempertanggungjawabkan amalan baik maupun buruk. Nah, di rumah ternyata tadi sudah ada yang menjawab ya. KHS Ustadz itu luar biasa. Ya. Meskipun isinya urutan dari bangun tidur ya, kegiatan-kegiatan. Nah, itu antum bisa kembangkan dengan mengisi catatan-catatan kecil gitu. Contoh ya. Ketika Ustazah Lela mengumumkan terkait dengan poin Al-Bi'ah. Nah, ya. Di situ kan tidak semuanya tercatat betul atau tidak, tetapi bisa kita tandain. Oh iya, hari ini saya melaksanakan sholat tahajud. Hari ini saya melaksanakan puasa sunnah. Nanti antum bisa tulis hari ini, alhamdulillah di sholat sunnah ini saya membangunkan ayah dan ibu. Ya. Kemudian membantu menyiapkan makanan untuk sahur itu ya. Jadi, biasanya kan mungkin berbeda ya. Kemarin-kemarin saya yang dibangunkan oleh ayah dan ibu gitu. Tetapi hari ini saya membangunkan ayah dan ibu. Wah keren, betul kan ya? Berarti ada kemajuan. Nah, berarti senang dong ya. Kemudian menyiapkan, biasanya sudah disiapkan, kita membantu menyiapkan. Nah, ya. Nah, ini tentu kan menjadi catatan-catatan yang tentu hari-hari kita itu hari-hari yang mengesankan. Kemudian apa sih? Nah, dari catatan-catatan itu mudah-mudahan kita berpikir bahwa itu adalah bekal-bekal kita di dunia ini untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mungkin kalau bahasa orang dewasa itu apa ya? Menyiapkan proposal hidup. Nah, itu kalau orang dewasa mungkin ya bahasanya. Proposal hidup ya. Bahwa kita itu nanti akan menanggung atau mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Nah, ya. Nah, proposal hidup boleh karena memang sejatinya kita sudah dilatih sejak kecil gitu. Coba antum pasti ingat betul terkait dengan doa makan. Ini yang sering kali ungkap ya. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah ya,
apa-apa yang telah engkau berikan kepada kami. Inna ada benar. Dan apa? Lindungilah kami dari siksa api neraka. Berarti hanya masalah perut saja, misi hidup kita itu sampai ke akhirat gitu. Ya. Kenapa makan itu kaitannya dengan akhirat? Karena apa yang kita makan juga nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanan yang kita makan ini apakah tergolong makanan yang halal atau tidak? Kemudian makanan yang thayyib atau tidak gitu. Karena tidak ada maksudnya ada kemungkinan ya tanpa sadar kita mengambil barang milik orang lain ya. Contohnya ya kadangkala nih misalkan entah itu rambutan, entah itu jambu biji ya yang sebenarnya ini sangat dekat dengan kita dan bisa ditanam di mana saja dan bisa kita raih di mana saja ya. Tanpa sadar mungkin karena rasa keinginan lalu memetiknya tanpa minta izin gitu misalnya. Nah, tapi insya Allah kalau anak-anak ke rumah ini sudah diajarkan bagaimana meminta izin gitu ya. Kalau menginginkan sesuatu, jangan kepada orang lain, kepada ayah bunda pun kita biasanya meminta izin, betul tidak? Nah, inilah pentingnya ya nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Dulu Pak Ali bahkan ketika sudah dewasa pun ya mengalami tidak semangat, mengalami kebosanan ya. Bahkan pernah mengungkapkan kepada salah seorang guru ya, apa nih Ustadz bisa memberikan motivasi lagi gitu. Bukannya dijawab dengan malah Pak Ali dimarahin. Sedikit maksudnya sedikit dimarahin. Ada kaget juga gitu ya. Ada kaget juga, oh dimarahinnya kenapa? Cuma diberi jawaban begini. Apakah tidak cukup dengan Al-Quran? Kata gitu. Ya, karena ya memang ketika kita sudah berusaha belajar membaca, kemudian bisa membacanya, ya, kemudian bisa membaca artinya sehingga mengetahui maknanya, ya. Walaupun tidak cukup dengan membaca arti apa yang ada di dalam Al-Quran, maksud terjemahannya ya. Ternyata ya memang kita juga harus memahami maknanya itu lewat apa? Misalkan membaca kitab tafsir. Barangkali mungkin ayah dan bunda itu juga pernah membacakan hal itu kepada antum semua, ya. Terlebih nanti di bulan-bulan Ramadan ya, insya Allah itu akan banyak sekali tausiah, ya. Sekarang aja sudah banyak, apalagi nanti di bulan Ramadan, ya. Mau menjelang sahur, mau menjelang buka, ataupun di sholat tarawih, gitu. Nah, nanti itu semua menjadi catatan-catatan kita, ya. Nah, silakan antum isi kegiatan harian siswa maupun yang lainnya, ya. Meskipun nanti mudah-mudahan tidak terlambat ya KHS Ramadan. Nah, itu nanti antum isi, ya. Apalagi yang sudah bisa menulis, ya. Karena menulis itu latihan, ya. Walaupun mungkin rangkaian kata-katanya masih kurang pas, nggak apa-apa. Nanti kita baca lagi. Kalau dulu paling latihan menulisnya dengan pensil dulu, ya. Pensil dulu, kemudian dibaca ulang. Setelah menulis, oh ternyata ada yang kurang pas, sehingga bisa dihapus, ya. Bahkan menulis pensil dulu, baru ditimpa dengan bolpen, lalu dihapus, gitu. Sehingga tulisan pensilnya akan hilang. Nah, itu caranya misalkan, ya. Ustaz sudah 7:30. Oh, 7:30 ya, ternyata sudah cukup lama ya. Paling memberikan tausiah, ternyata kultum ini adalah bukan kultum 7 menit, tapi kultum terserah Pak Ali ya. Mohon maaf, mudah-mudahan kultum pada hari ini bisa antum pahami
dan memberikan semangat, motivasi pada kita semua ya dengan catatan harian ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan sudah mengingatkan Pak Ali. Rasanya kangen ingin ngomong banyak dengan antum, tapi karena waktu yang terbatas, Pak Ali cukupkan pada sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komandan apel Kepada seluruh pasukan, siap gerak. menyanyikan himnu Khairu Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Islamu dini, Al-Quran imami, Ka'bah kiblati, Al-Mu'minun ikhwati, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Islamu dini, Al-Quran imami, Ka'bah kiblati, Al-Mu'minun ikhwati, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Islamu dini, Al-Quran imami, Ka'bah kiblati, Al-Mu'minun ikhwati, Allahu Rabbi, Muhammad Nabi, Al-Islamu dini, Al-Quran imami, Ka'bah kiblati, Al-Mu'minun ikhwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Saza mikrofonnya lagi di mute. Astagfirullah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak salihah, kita tundukkan kepala kita angkat kedua tangan kita untuk meminta ampunan, memohon ampunan dan meminta segala doa-doa kita terkabul. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wadh-dhunubi wa atubu ilaih. Jami ma karihu qawlan wa fi'lan wa sama'a. Wa basara wa hadira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fid dunya wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut firatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ja'al auladana auladan salihina hafizina lil qur'ani was sunnati fuqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang salih-salihah, orang-orang yang hafal Al-Quran dan Sunnah, orang-orang yang faham dalam agama,
dibarokahi kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal du'a. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Dari Ustadz Ustazah, apakah ada pengumuman? Afwan saya Ustazah. Ya, silakan Ustazah Ifa. Ustazah mengucapkan terima kasih banyak kepada Ananda Naura yang sudah di kelas 3 ya, yang sudah mengirimkan KHS dan mungkin di kelas lain juga. Masya Allah ya, yang dilakukan Kak Naura sudah terlihat kan akan ada hadiah ya Ustazah di bulan Februari dan Maret ya. Kak Naura sudah berhasil mengumpulkan jumlah bintangnya 2086 kegiatan bintangnya. Puasanya 8 kali selama bulan Februari dan Maret. Sholat wajibnya 28 kali dan sholat tahajudnya 8 kali. Barakallah. Insya Allah yang sudah melakukan tapi belum terkirim, Ustazah sangat berharap antum bisa mengirimkannya dengan lewat bunda, ayah dan bunda ya nak. Itu saja Ustazah. Syukran. Terima kasih Ustazah Ifa. Ya, untuk pengumuman bintang nanti ya Ustazah, karena ini kita hitung dari mulai awal Maret sampai akhir. Terima kasih laporannya Ustazah Ifa. Sama Ustazah. Silakan Kak Mumtaz. Apa telah selesai dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kasih kepada anak lihat semangat kepada anak apel hari ini dan kepada Ustadz. Afwan Ustazah. Siap Ustazah ada kakak dan teman Anda.